Jadi anggaran 4 tahun saya rapiin dalam waktu sebulan. Problemnya apa selama ini? Saya juga nggak tahu sebetulnya. Mungkin waktu kontrak tender dengan orang LG, mungkin kita show dengan Korea, jadi K-pop, jadi hayallah K-pop. Mungkin saya nggak tahu tender seperti apa. Tapi yang jelas pada waktu delivery-nya mungkin dokumentasi nggak dicek dengan baik, sehingga sebelum dipakai itu belum dicoba dulu. Harusnya sebelum dipakai dirilis betulan dicoba. Saya bilang lagi, even dengan perbaikan yang sekarang aja, saya punya teman lagi yang lain hacker lagi, terus cek. Coba lu cek katanya lebih baik dalam 15 menit kelihatan errornya ini. Oh. Dia bilang kalau level segitu errornya sudah gagal produknya. Tapi untung kok produknya itu bukan yang vital, yang sampingan lain-lain. Jadi seperti itu, sepertinya quality controlnya tidak dilakukan dengan baik pada waktu itu ya, sebelum diluncurkan. Saya nggak tahu, mungkin di sini bukan programmer kali, jadi pikirnya bukan engineer lah. Jadi pikirnya kalau itu dibuat langsung bagus. Kalau saya kan walaupun ekonom, saya juga dulunya insinyur dan di lapangan, jadi saya bisa tes. Biasanya kalau insinyur desain itu dites dulu di lab, habis itu di skala kecil baru skala besar ya. Dari situ kita mendeteksi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Apalagi software itu berbuat nggak pernah sekaligus jalan semua. Anda lihat Windows 1, 2, 3, sampai sekarang kan Windows 11 sekarang. Windows berapa? 12 ya? 11. Kenapa? Ya karena kesalahan terus di waktu-waktu. Jadi pembuatan software itu seperti itu memang. Cuma harusnya pada waktu di launch sudah minimum kesalahannya. Itu mungkin. Paseknya bukan orang elektro. Saya elektro. Dikit lah. Memang dulu saya bikin coding waktu mahasiswa coding bahasa mesin dulu. Udah lupa sekarang sih. Terus gimana kenalannya dengan hacker? Hacker tuh aneh. Semakin pintar dia, semakin gak jelas sekolahnya. Jadi mereka tuh kayak artis sebenarnya. Kalau orang sekolah mah pasti nggak bisa jadi hacker. Karena pikirnya terstruktur. Kalau dia enggak. Jadi saya ada satu orang dulu di Polhukam, jago jaringan segala macam, jago juga hacking. Saya dilatih di Rusia 6 bulan kali, khusus di tempat tertutup di sana. Jadi kayaknya KGB juga dia. Dan saya pakai dia dipakai di pertahanan kan aman. Jadi saya percaya dia, saya bawa ke maritim, ke LPS sekarang ini. Tapi bukan dia aja, di tempat lain juga banyak hacker yang jago. Jadi suatu saat kan saya selalu bilang LPS nggak bisa tembus. Gua pikir gua jago, hebat. Ada yang bilang, Mas, tembus Mas. Maksud sih bisa. Coba kirim hackernya saya sekolong datang tuh. Mungkin 8 orang, satu grup hacker terkenal. Itu ranking internasional, ada rankingnya apa dia ranking 6 internasional di dunia. Mereka biasa dipakai nge-hack untuk tes Google dan lain-lain besar. Ya udah, datang sama saya. Gue bilang, dia ngomong ini, gue nggak peduli itu. Bobol tuh punya LPS. 5 menit bobol, cukup juga nih orang. Ya udah lu kasih lah. Kan kalau kita nggak bisa ngalahinnya, kita rangkul mereka dan mereka baik. Nah, itu semua ya kita kasih ruang untuk bantu LPS sampai LPS kuat banget. Sekarang nggak lama lagi kita akan memperkuat sini juga. Jadi ditarik buat grup yang sama ini ditarik buat jadiin kontak gitu atau beda lagi? Yang sama, yang betulin ini baru sedikit yang datang, baru satu yang bantu. Kalau kurang akan saya datangin orang langsung bentar selesai. Cuma masalah kan yang kode source code-nya kan belum bisa diapain nanti yang program itu. Nggak udah nggak ada gunanya juga banyak kalau gitu. Nanti kalau saya datangin 3 langsung selesai. Nah mereka jago-jago orang Indonesia semua. Jadi teman-teman harus sadar bahwa orang kita banyak yang jago betulan. Bukan abal-abal memang jago. Saya masukin ke tempat saya coba tes.
5 menit jebol. Karena ada beberapa yang biasa kan orang di setiap kantor kan sombong-sombong ke orang IT-nya, punya saya jago dia tester nggak mau. Ternyata begitu diuji jebol, baru saya katakan lu ternyata jebol parah lu, betulin ini sama ditutup semuanya. Jadi harusnya sekarang lebih bagus. Nggak lama akan dibawa ke sini juga. Ini kan udah hampir 100 tadi, 95. Nanti akan dibawa ke 100 dalam waktu sebulan dalam secara bertahap. Nanti tiap saat dites oleh hacker-hacker yang tadi yang lain itu untuk melihat bahwa keuangan ini sistem IT kita betul-betul aman. Nanti kalau cyber security udah top di sini, saya akan ngajarin ke semua kementerian lembaga di Indonesia termasuk Kominfo. Boleh ngomong gitu ya? Apa dia ngomongin ini? Enggak, kan sering bobol kita tuh katanya perbankan, kita janji nanti dari sini. Jadi waktu di LPS saya ketawarkan cuman LPS bukan di sektor kantor keuangan yang bisa masuk ke pemerintah. Tapi saya makanya teman-teman IT di keuangan ini sekarang lagi belajar keras untuk meningkatkan kapasitinya, kemampuannya. Jadi nanti saya harapkan kan setahun 2 tahun lagi sistem keuangan Indonesia nggak akan gampang di-hack lagi seperti sekarang.